keadaan ekonomi mereka, dia tidak sanggup sehingga punya merantau. Sehingga dengan kepergian anak ini, sang ibu sakit dan sakit karena merasa belum saatnya anak ini pergi untuk merantau, untuk menggapai hidup dewasa. Sehingga ibu ini jatuh sakit. Dia berpikir terus memikirkan anaknya ini kapan masih hidup. Pernah itu juga orang tua kami, anaknya lari bertahun-tahun dan pulang, sehingga waktu saya jatuh sakit. Tapi begitu dia tahu si hidup, ada surat saking semangatnya, suratnya pun ibunya gimana bahwa anak sini. Jadi ibu ini bahwa dia merasa anaknya tidak ada lagi, sehingga dia sakit-sakitan. Itulah persoalan yang kami berkeluarga ini dan kedua. Persoalan ketiga, anak gadisnya yang pergi ke kota Bandung hamil, tidak ada tanggung jawab, sehingga ada keluarga pulang lagi ke kampung dengan keadaan hamil. Dengan ini ibunya juga bertambah mengalami sakit. Persoalan yang keempat, setelah demikian anaknya yang kami SMP pintar dan dapat keluar ke sekolah, dia meminta kuliah. Apa jawabannya bapaknya? Bagaimana kita tidak ada keuangan, sehingga dengan demikian merasa jengkel anak ini dikatakan maaf, hanya memungkinkan bahwa pertanggung jawab sebagai penjabat tidak ada, sehingga mengakibatkan krisis dan stres bagi bapak ini dan memikirkan semuanya. Dengan demikian, bagaimana saya ini? Dengan sementara berpikir-pikir, seorang yang berpakaian safari mengetuk pintu dan memberikan sesuatu kepada bapak ini, mengatakan bahwa bulan ini harus dikosongkan di rumah karena mau dibantu si pompa minyak raksasa. Dengan demikian dia sangat bingung, sehingga dengan kebenaran dari sentimen ini dia tidak tahu dan keluar. Dia pergi ke belakang rumahnya dan dia melihat tiang-tiang, sehingga dia mengambil tali dan menggantungkan tali ini untuk rencana menyelesaikan semua persoalan yang ada. Ada 5 krisis yang dia tidak mampu untuk menerimanya, sehingga dengan jalan pintas dia harus mungkin. Tetapi dengan waktu cepat, seorang pendeta datang untuk pintu. Setelah ditutup tidak dibuka, ditutup. Mengapa sih yang diberikan saya bahwa cuma minta waktu agar saya selesaikan semua? Tapi dia buka. Seorang pendeta datang dan mengatakan sudah lama kita tidak ketemu dan tidak ada di gereja. Bagaimana kabar? Saksi terbalik diam. Dengan cerita dari saya pernah teringat waktu pendeta dulu ya abangnya jadi yang kegiatan yang bulan dia bawa dengan pada kami dengan baik. Biasanya kami dari ujung setiap satu dari lima, jadi kami suruh dari yang bawa kesaksian dia waktu di Kalimantan. Dia terpaksa mau melawat seorang janda yang punya hati. Ibu ini sudah karena usaha, karena kehidupan, karena suami ada. Dia sudah mencampur baik dengan susu untuk mereka bertiga minum supaya sama-sama. Setelah demikian, pendeta ayo nasihat-nasihatnya yang mana diberi rencana begini. Jadi saya juga ingat itu karena bapak ini juga sudah memilih. Pendeta menutup pintu dan dia buka dan dia tanya apa masalah.
sang si petani sangat susah menjawab dan dia terdiam dan lama-lama menceritakan sehingga pendeta juga bingung apa mesti tidak keluar. Dia teringat suatu peristiwa dalam kitabnya ayat tersebut tadi saudara. Pendeta ini hanya memberikan renungan sebagai contoh untuk menguatkan imannya, untuk mempercayai bahwa Tuhan akan tetap menolong kehidupan ini. Pendeta itu untuk memberikan ketenangan kepada sang petani kalau dia diam. Jadi bahwa ketika Raja Hiskia mengadakan reformasi untuk pembangunan Ka'bah, ya, di tahun pertama yaitu tahun 2018, ya, dia semua menjauhkan segala penyembahan berhala. Begitu membongkar dan mengambil semua emas dan perak dari kuil-kuil berhala dan merevisi Ka'bah Tuhan dengan emas. Pertama sekali Raja Hiskia sudah dibangun. Sementara usaha reformasi Ka'bah yang baik ini sedang dilakukan, muncul ancaman sendiri dari Asyur. Sampai telah mencapai seluruh wilayah Samaria dan memindahkan penduduknya ke tempat yang lain. Bagi raja-raja yang menakut-nakuti raja-raja lain adalah menyerah saja Persia. Kemudian Sanherib mengusahakan hampir seluruh kota balik di Judea. Sekarang mengarahkan kemenangannya untuk menyerang Yerusalem. Kita lihat Raja Sanherib telah menguasai, tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Hiskia? Kalau kita baca selanjutnya, karena sakit takutnya merasa kemudian dia Raja Hiskia sempat dia takut. Dia sempat mengarah kembali untuk menyogok orang kerajaan Asyur untuk supaya membantu mereka. Tetapi semakin didorong oleh kerajaan Asyur dan juga dia akan meminta bantuan kepada kerajaan Mesir. Tetapi ada kita tidak boleh meminta bantuan kepada kerajaan Mesir karena itu tidak apa. Lalu sudah Mesir. Sehingga dengan demikian apa terjadi apa? Yang saat kesiapan Raja Hiskia sampai mereka mengatakan Raja Hiskia dia berdoa seperti dia lagi ayat ini. Segera sesudah Raja Hiskia mendengar itu dikoyakkanlah pakaiannya dan diselimuhilah badannya dengan kain kayu lalu masuklah ke rumah Tuhan. Tetap dia berserah kepada Tuhan. Dia bergabung dan mengoyakkan. Dia tidak mau lagi meminta bantuan dari kerajaan Asyur. Dia tidak mau lagi meminta dari kerajaan Mesir, yang mana akan menjadi lawan mereka. Dia bersama kepada Tuhan. Dia mengoyakkan bajunya dan dia disuruhnya juga Eliakim kepala istana sebab peninggalan negara dan dua-duanya para imam dengan bersubuhkan kain ke kayu kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hiskia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penyiksaan. Mereka dihadapkan kepada kerajaan Sanherib. Hari ini apa akan dihidup Yerusalem dan akan kesesakan. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan Tuhan Agung yang telah diutus oleh Raja Asyur. Tuhan yang untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarkannya. Jadi segala persoalan hidup kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhan-Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan keluarga yang telah kau dapat oleh budak-budak Raja Asyur. Jadi katakan jangan kau percaya kepada perkataan-perkataan yang melakukan Tuhan dan kerajaan Asyur. Percaya kau akan ditolong Tuhan. Dengan demikian, inilah khotbah yang diberikan Tuhan yang memberikan pendeta kepada sang petani yang mengalami krisis, yang mengalami 5 krisis dalam seorang petani. Saat itu dikatakan
Hizkia bisa menyelamatkan tembok Yerusalem. Dan dengan kata lain, malaikat Tuhan turun dan membunuh semua dan bukan mereka sendiri untuk membunuh mereka. Inilah firman Tuhan yang diberikan oleh pendeta kepada sang petani, juga kepada kita dalam hal ini. Masalah krisis ekonomi, masalah persoalan pribadi, ada banyak yang tidak begitu dan cara persoalan itu. Setelah itu, setelah disampaikan firman Tuhan itu kepada sang petani, dikatakan sang pendeta kepada tadi, bahwa urusan itu diberi kepada saya, Allah yang hidup mendengar doa dan seluruh hati umatnya, memberikan kepada yang melalui Nabi saya. Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah saya. Dengan berdoa, dengan tinggal diam dalam akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terhadap di kekuatanmu. Jadi kepercayaan kita, iman kita akan berdoa kita. Jadi pendeta berkata kepada petani miskin yang bersaksi itu, setelah saya tidak tahu apa yang saya berikan kepadamu, tetapi itulah firman Tuhan saya berikan kepadamu, sebagaimana Raja Hizkia mengatakan, juga sang petani juga mengatakan. Dan pendeta pulang, dia tidak berani mengucapkan apa-apa. Mudah-mudahan firman Tuhan saya berikan untuk memotivasi dan membangkitkan iman saksi petani yang sedang mengalami krisis di persoalan itu yang dihadapi. Pendeta pulang setelah berdua bersama pendeta was-was, sang petani akan meneruskan bunuh diri. Jadi pendeta juga bersih was-was, tapi dia melakukannya. Kemudian dia keluar dari rumahnya dan bekerja dengan lebih baik dengan pekerjaan kawasan bersama. Sehingga yang motivasi pendeta ini, dia keluar dan bekerja dan percaya Tuhan akan menolong. Dan iman dia kembali lagi, dan dia bersihkan sebuah perkara-perkara. Tetapi satu persatu Tuhan jawab bulannya. Bos datang untuk mengantar surat yang mengatakan bahwa anaknya yang besar sudah bekerja di kota, dan ini ada uang sedikit untuk anak, sehingga mendengar ibunya bersemangat dan sehat mesti buat anak saya. Tuhan telah jawab persoalan hidup yang pertama. Persoalan hidup kedua dan putrinya dihamili. Segerombolan orang tua dan seorang pemuda datang mengambil guru dan mengatakan, sungkan saya minta maaf, sayalah yang mengambil anak bapak dan saya bertanggung jawab. Terlepas persoalan kedua. Persoalan ketiga, sampai daerah yang saya katakan daerah yang mau promosikan masyarakat kita. Siapa mau sekolah ada anak saudara kita yang mampu untuk menyekolahkan sampai daerah pendidikan. Ternyata ada 3 sponsor untuk mau menyekolahkan anak bapak ini yang pintar tentang masyarakat yang melarang hanya memiliki bapak. Pertama terjawab persoalan ketiga. Jadi persoalan yang kelima, tidak lama sang persepsi ini datang mengatakan kamu boleh tetap tinggal di sini karena dia bersih dan kami akan terbakar, sehingga sang petani memperoleh tetap tinggal di tempat dia tinggal, dan ibunya sehat, bertanggung jawab terhadap putrinya terjawab, anaknya sudah bekerja, ya ibu baru bahwa mereka bisa tetap tinggal. Jadi ada 5 masa krisis yang jalan oleh sang petani dengan motivasi hidup oleh pendeta dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam buku 2 ayat 11 yang diberikan oleh para pendeta, sehingga sang petani disulit diterpa oleh berbagai
badai krisis dan penderitaan, betapa iman akan menghasilkan. Dari iman dia menghasilkan walaupun krisis yang dia alami. Kita percaya bahwa bila kita mengalami persoalan itu, apabila kita mengalami krisis ada banyak persoalan, apabila kita mengalami calon kita percaya Tuhan